Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini 2 Desember 2023 akan dilaksanakan seminar proposal yang bertemakan analisis pengaruh kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap pekerja proyek konstruksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ras Encari Damanik dari kelas Teknik Sipil 2023B, NIM 23050724051. Dengan Ibu pembimbing saya, Ibu Riri Rengganis. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan istilah. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu perkembangan industri konstruksi yang semakin pesat selain memberikan manfaat, juga menimbulkan resiko. Industri konstruksi memiliki resiko yang cukup besar terhadap kecelakaan kerja. Oleh karena itu diwajibkan menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja. K3 ini dirancang untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pada semua personel di tempat kerja, baik itu para pekerja, pengawas, maupun masyarakat di sekitar proyek. Namun, masih rendah penerapan implementasi di beberapa proyek. Rendahnya implementasi K3 dapat membuat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja kurang diperhatikan. Oleh karena itu, jika tercapainya kebijakan K3, diharapkan memberikan banyak manfaat dan meminimalisir tingkat kecelakaan kerja di saat menjalankan suatu proyek. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja proyek konstruksi. Yang kedua, kendala apa yang terjadi dalam menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja proyek konstruksi. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa yang terjadi dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan baru mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan para pekerja di proyek konstruksi. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi bagi para kontraktor dalam pelaksanaan K3 sehingga dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja dan meminimalisir kecelakaan kerja. Batasan istilah. Yang pertama, penelitian ini dibatasi oleh keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja proyek konstruksi. Kedua, penelitian ini menggunakan studi literatur dalam mengumpulkan data. Yang kedua, kajian pustaka. Yang pertama itu penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Rio Setiadi yang berjudul Pengaruh Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 terhadap kinerja waktu proyek konstruksi jembatan flyover Kalibata. Yang kedua itu dari Erni Kurniati, Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada proyek konstruksi di Bandung. Yang ketiga dari Oktaria Juleha yang berjudul Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 terhadap kinerja karyawan proyek konstruksi pada PT Surya Nusa Silampari Palembang. Landasan teori ada proyek konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir ada kendala dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Bagian ketiga itu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur, di mana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian. Pada penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang membicarakan beberapa kemungkinan dalam memecahkan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisisnya, dan menginterpretasikannya. Berikutnya sumber data dan data penelitian. Sumber data dan data penelitian pada penelitian ini dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya itu buku yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Kedua, data sekundernya itu jurnal-jurnal penelitian yang relevan tadi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu literatur research atau studi kepustakaan.
Metode kepustakaan dilakukan dengan menganalisis beberapa sumber kepustakaan. Berikutnya, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, apa yang sedang berkembang pada saat ini. Kemudian ada daftar pustaka. Sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan yang membangun dalam pengembangan proposal ini, saya persilahkan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.